Ya, itu karena pengaruh mulut bayi ke payudara kita nggak pas menyusui. Itu jangan pula pikiran ada nanti habis melahirkan atau melihat orang habis lahiran mengeluhkan, ini putihku lecet digigit si bayi. Aku baru dapat keluhan. Kata dan Berta, kalau ada luka di situ udah kena kanker payudara yang tahu. Nggak begitu ya Bu. Ya, jadi yang tidak sembuh selama 6 bulan. Kalau bayi baru lahiran, ibu-ibu habis lahiran lecet di situ, paling berapa lama udah hilang sendiri, gitu. Atau dikasih obat juga sembuh. Ya, cairan merah atau kecoklatan. Nah, ibu tanpa sadari tiba-tiba dia keluar cairan sendiri Bu dari puting susu kita. Itu tandanya tertarik ke dalam. Nah, ada juga anak gadis atau baru menikah puting susu itu masuk ke dalam. Tapi itu bukan berarti orang yang terkena kanker payudara. Ya, kulit putihnya juga tiba-tiba menebal Bu. Yuk lanjut. Nah, kulit jeruk yang tadi. Nah, kan udah tua Bu, udah 70 tahun, 70, 60, 70, 75 gitu ya. Kadang-kadang kan udah kayak gitu juga kulitnya, ya kan Bu. Nah, apakah nanti orang itu nggak? Belum tentu Bu, gitu ya, belum tentu. Kalau kita yang masih muda-muda, masih sehat-sehat, masih segar-segar, jika menemukan hal-hal seperti itu, yuk. Nah, ini tadi, itu yang saya bilang tadi
KB, suntik pil KB, implan, bikin kita jadi gendut, bikin kita jadi kena kanker. Padahal orang nggak KB itu mau kena kanker juga ya dia. Iya kan? Itu terus tidak menyusui. Nah, ibu yang kalau nggak menyusui, katanya nanti terkena kanker payudara. Itu faktor resiko, ya. Bukan berarti kalau dia nggak menyusui, ajaklah kalau kena kanker payudara. Mungkin bisa iya, ya benar, benar Bu. Ada juga orang yang berasal setelah diteliti menyusui nggak dulu waktu bayi. Iya, aku nggak menyusui. Berarti dia termasuk dari yang beresiko tadi salah satu. Berat badan naik, yang diet ya Bu. Nah, kalau yang betul-betul kita sudah susah mulai berat badan. Karena itu sebenarnya apa Bu? Itu hormonal. Ibu kurangi ibu makan, kurangi ibu makan. Kalau memang usia kita memang sudah hampir 49, 50 itu udah pengaruh hormonal Bu. Nah, disebutkan tadi diet yang faktor berhubungan dengan yang berat badan naik. Iya kan? Ya kita lah ini udah susah menurunkan. Saya aja susah Bu. Udah nggak ini lagi menurunkan berat badan. Ayo disimpan-simpan pertanyaannya Bu, karena ketika nanti saya begini ibu bertanya, aku lupa. Ya, jadi kita pergi ibu langsung enak aja gitu. Oke, dari sisi pasien, ketika ibu yang sudah menderita kanker payudara itu, ya menghambat sekali Bu. Sebenarnya lebih cepat kita ketahui penyakit kita itu, lebih cepat bisa diobati. Namun ada kalanya, yaitu tadi yang menghambat dari sisi pasien. Payudara kan bisa ditutupi Bu. Ibu nggak bisa lihat payudara saya, misalnya besar sebelah kah, atau ada bisu kah di dalam atau apa. Sama seperti ibu juga, saya nggak bisa melihat kelainan apa yang ada di payudara ibu-ibu semua. Jadi kita bisa tutupi. Dan maaf, yang tadi saya sebut yang sampai sudah hancur tadi itu pun masih pakai BH loh. Masih pakai BH, masih pakai baju biasa, datang ke puskesmas. Tiba-tiba ibu kenapa? Bu, boleh lihat nggak payudaraku? Dibuka lagi ya, maaf kata dalam hati waktu tengok, maaf ya Bu, bukan ngecas atau apa. Macam mana ibu ini mana haji? Sampai kayak gitu loh Bu. Karena memang sudah hancur yang di dalam itu. Ya itu karena bisa ditutupi Bu. Nggak bau kok. Yang pakainya aja Pak, banyak-banyak datang ke puskesmas nggak mencium. Padahal itu udah bertanah-tanah, udah luka-luka, udah hancur. Kurang biaya. Kalau sekarang kayaknya nggak ada alasan kurang biaya ya Bu. BPJS juga ada. Ya, nanti ibu ini bisa kasih tahu juga. Pengetahuan. Nah seperti ini, ibu-ibu kan sudah dikasih tahu nih dengan penyuluhan. Bahkan mungkin daerah sini puskesmas apa ya? Nah, ya. Saya rasa seperti saya mengembang program ini di puskesmas, pemeriksaan IVA, takut didiagnosanya itu tadi Bu, dengan hanya seperti lesem pipi aja dulu, dengan hanya ada lecet di puting susu aja dulu, karena bisa ditutupi dengan kain. Takut dia Bu, nanti pun yang ke puskesmas dibilang lah aku kena kanker. Padahal kalau dari awal dia tahu tadi hanya masih lesung pipi, mungkin hanya sekedar tumor biasa yang itu tadi. Iya kan? Mungkin hanya benjolan-benjolan biasa yang mungkin maksud dioperasi, jadi ibu itu nggak kena kanker payudaranya. Itulah karena bisa ditutupi penyakit itu. Lanjut deh. Payudara, tapi segitu gampangnya kita bisa sendiri melakukan pemeriksaan, bisa sendiri melakukan deteksi dini bahasanya Bu. Tapi di seluruh dunia, bahkan di Indonesia, penyebab kematian kita perempuan ini ya kanker ya, bukan penyakit darah tinggi, tensi atau tidak ya. Kita berbicara dari segi penyakit kanker. Penyebab nomor 1 kematian kita perempuan, kanker payudara Bu. Alangkah sedihnya, padahal gampang dideteksi. Tapi nomor 1 daripada kanker serviks. Kalau kanker serviks, ibu nggak bisa periksa sendiri lihat di bawah. Maaf kata, suami pun nggak bisa lihat sendiri ibu dari bawah. Harus kami petugas kesehatan yang periksa. Tapi itulah alangkah nomor 1 pembunuh perempuan, kanker payudara. Caranya bagaimana supaya kita sehat? Inspeksi, artinya kita lihat Bu, kayak tadi kita berdiri di depan kaca. Di kamar mandi boleh, dia di kamar misalnya ada kaca boleh. Yang pertama
sambil jalan. Nah begitu. Bu boleh nggak jadi tes di sini? Terus badan bawa sini dulu. Nah gitu. Viralkan ya. Viralkan. Oh gitu. Nah udah kayak gitu. Nah berarti kalau ke sebelah sini tangannya ini udah pulang ya Bu. Udah punya aja di kita tengok bahwa kok kayaknya ada perubahan di payudara kanan. Ku periksa
sampai ke arah putih susunya. Pemeriksaannya bisa Bu? Sudah tahu? Nah ini Bu ini silakan. Untuk pemeriksaan yang baru saya sebutkan tadi sudah tahu cara memeriksa sendiri, sadari, periksa payudara sendiri, karena Ibu sendiri yang periksa di rumah. Kanker yang disebut kanker rahim, kalau orang bilang kanker rahim, nggak di rahim. Rahim itu tempat bayi kita tinggal 9 bulan, itu namanya rahim. Bisa Bu? Nah, jadi kalau yang saya cerita sekarang, kanker rahim dibilang orang, tapi tempatnya di mulut. Yang itu tadi, tempat tangan bidan buka 1, buka 10, dan itu berarti di bawah sini Bu, yang kena kanker. Bukan di perut Ibu di dalam ini. Ini namanya rahim, 9 bulan Ibu tidak. Yang penting Ibu paham dulu letaknya di mana. Aku cerita, begini, di mana tempatnya sekarang. Kan Ibu nggak paham nantinya. Ya, jadi sekarang Ibu udah tahu. Yang mau sekarang kita bahas tentang kanker serviks. Kata artis Jupe itu meninggal karena kanker serviks. Jadi jangan Ibu macam-macam. Di mana ya dia kanker serviksnya itu? Sekarang udah tahu ya Bu. Berarti kalau ada misalnya tetangga, saudara atau siapa katanya meninggal karena kanker rahim, Ibu udah kanker rahim, udah ada kanker rahim serviks. Tempat bayi kita 9 bulan tuh di sini. Dia 9 bulan. Nah, ini serviks yang saya sebutkan tadi. Tangan kami masuk tuh. Ini vagina. Ya kamu vagina ya Bu. Nah, jadi yang kena kanker itu ini Bu. Ini dia mulutnya. Nih, mulutnya ini. Sinilah tangan kami membuka sampai ada lebar sampai 10. Nah, tahu ya letaknya di mana dulu? Oke, lanjut. Nih, apa itu kanker? Sama ya Bu, dia nggak disebut dulu apa itu kanker serviks enggak? Apa itu kanker? Sama, dia tumor dulu, kemudian dia menjalar. Nih Bu, nih serviksnya. Ini udah rahim kita. Nih, itu rahim di situnya. Oke, ada tumor dulu, yang penting Ibu paham dulu. Tumor di mana? Ya di leher rahim tadi. Yuk, lanjut. Nih, kata WHO ya Bu, bukan kata saya. Ya, kata WHO bahwa satu wanita meninggal setiap 2 menit di dunia. Bisa Bu? Setiap 2 menit. Ini jam berapa Bu? Jam 14 lewat 10, 2. Jam 13 lewat 10 lah taruh. Ya. Berarti 2 menit lagi jam 4.13 lewat 12. Nggak tahu kita entar lagi di Belanda itu ada yang meninggal 1 orang. 2 menit lagi nanti entar di Australia itu ada meninggal 1 orang. 2 menit lagi entah di Inggris lah itu ada meninggal 1 orang perempuan karena kanker serviks. Yang bilang WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, ya, yang bilang. Jadi kalau di Indonesia Bu, nih setiap 1 jam Indonesia berapa provinsi kita ya? Ada 37 kalau nggak salah ya. Dulu masih sedikit, sekarang mau banyak. Setiap 1 jam. Sekarang jam 1 misalnya di Kalimantan. Nggak tahu kan di Kalimantan di pelosoknya terbang yang penting bunyinya di Indonesia di provinsi berarti ya. 1 jam kemudian ada di Maluku misalnya. 1 jam kemudian ada di Sulawesi. Begitulah alur seterusnya menurut Organisasi Kesehatan Sedunia. Kita perempuan ini meninggal karena kanker serviks. Oke? Nah, penyebabnya ada Bu. Kalau tadi kanker nggak ada,
Makanya Bu, hubungan suami istri berarti kita dengan suami. Sebelum kita melakukan hubungan, iya, malam misalnya suami baru datang dari perusahaan baru pulang malam atau apa, rumahnya gitu kan, ada gini, ibu ketawa, begitu, sengaja kasih jangan bapak yang di luar. Iya, saya Bu, tapi kan suami juga suruh juga harus bersih dulu, karena virus itu di situ Bu. Iya. Jadi kalau kita yakin kita sehat, suami kita sehat, pasti tidak akan terkena. Karena virus itu jauh. Keputihan kenapa bisa terjadi Bu? Karena nggak bersih-bersih di daerah bawah. Kita pipis ke kamar mandi, langsung masuk ke celana itu, padahal itu lembab. Pakaian kita lembab, apalagi kata pakaian dalam bolong-bolong sekarang itu bukannya ada dari bahan yang bisa menyerap air langsung, ya kan? Cantik modelnya, tengok di TikTok, murah harganya, belilah aku, padahal dia tidak menyerap air, tidak menyerap keringat. Mau gaya orang itu senang yang nengok itu, ya kan? Tapi senang kita berada di TikTok, nggak bisa model diskon udah lagi gitu. Jangan dibeli yang model-model itu. Cuma dipakai-pakai. Personal hygiene aja Bu, kebersihan ibu yaitu tadi karena dia di bawah, ya kan? Virus itu lewatnya dari bawah, ya kita lah pakai dalam kita. Kebersihan kita tadi maaf kalau berhubungan tadi. Gejalanya kalau sudah kena kanker cervix tadi katanya Bu, pendarahan setelah senggama itu berhubungan. Jadi maaf misalnya ketika habis berhubungan, keluar darah, kan nggak mungkin lagi haid berhubungan ya Bu. Karena haidnya hutan itu makanya ya wajar lah. Selesai itu keluar darah, kan nggak mungkin. Nah ketika ibu mendapati habis berhubungan kok keluar darah, langsung diperiksa. Timbul pendarahan setelah menopause. Dan namanya menopause Bu, kita kan nggak haid kan? Nggak haid, kok tiba-tiba haid lagi yang langsung pergi. Jangan ada di pikiran aku udah menopause haid lagi. Nggak apa-apa lah itu, mungkin karena nggak haid beberapa tahun kemarin. Jangan kayak gitu, ya. Jadi tetap diperiksa. Kalau sudah habis berhubungan berdarah, periksa. Sudah menopause nggak pernah haid lagi, periksa. Terus nyari di panggung, suka kan kita kok sakit pinggangmu? Mungkin karena aku baru ngangkat perasaan lah itu, aku baru ngangkat air. Kalau memang baru ngangkat sakit pinggang, iyalah. Tapi kalau misalnya ibu tidak ada melakukan sesuatu yang berhubungan dengan ini, kita kan perempuan dari sini ke bawah ini suka sakit Bu. Periksa gitu. Terus ini aja. nah kalau udah stabil lanjut makin kurus Bu, badannya Bu makin kurus lagi. Tengok kok mama siapa itu makin lama makin kurus katanya. Yuk lanjut. Ini tadi Bu. Nah faktor resiko lagi. Kalau yang tadi faktor penyebabnya itu virus ya. Nah ini faktor resiko tadi ada. Artinya apa? Berarti orang yang berganti-ganti pasangan. Maaf ya Bu, kita nggak bisa bilang perempuan-perempuan yang di sana. Kita juga maaf misalnya suami menikah kedua kali, kita kan nggak jalur maaf ya kalau ini ya ada itu harus namanya juga sudah berganti pasangan, berarti ada melakukan hubungan suami istri di luar dengan yang sahnya istrinya gitu. Terus merokok, perempuan ada yang rokok Bu? Ada. Minum ada, bukan harus perempuan yang di sana yang begitu. Kita orang-orang mama ini inang-inang lah bahasa ini, ada juga yang suka-suka merokok, ya kan? Katanya ngilangin stres, padahal mah penyakit.
di hari ke-10. Kalau ini ada vaksin HPV-nya, ada tes IPA-nya. IPA. Itu IPA. Di mana? Cuma bisa di puskesmas Bu. Kalau IPA, kalau di rumah sakit dia Papsmir. Itu. Nah, kita ada kalau IPA kita pakai asam asetat. Nah, asam asetat yang kita pakai Bu. Jadi asam asetat kita posisinya kayak melahirkan, ya. Dibuka mulut rahim kita. Ibu yang udah pernah ya, dibuka mulut rahim kita, baru dilihat, baru diolesi dengan asam asetat, ya. 1 menit, cuma 1 menit Bu. Langsung ibu sering deteksi, oh ibu ini sehat dulu, nggak ada sesak padang, nggak ada arah-arah yang terkanker, bunyinya itu ya. Lanjut deh. Nah, kalau IPA itu lebih murah, praktis, bisa dilakukan di mana aja, ya kan? Alat-alatnya pun sederhana, cuma bawa asam asetat Bu dengan kapas lidi. Oke, kalau Papsmir dia harus di laboratorium karena dia harus diintip di laboratorium. Prosesnya aja sama, dia diambil cairan dari mulut rahim, diolesi di kaca, baru diperiksa di laboratorium. Makanya dia agak lebih mahal, lebih lama. Kalau pas IPA, ibu diperiksa langsung tahu hasilnya. Jadi nggak ada dulu jantung kita itu di mana gitu. Lanjut deh. Nah, di ruang tertutup yang pastinya ada tempat tidurnya, ya pakai spekulum, pakai kapas lidi. Lanjut. Itu dia caranya. Ya kan Bu? Ya seperti itu kan? Ada tempat tidur, ya. Oke. Lanjut. Nah, monyetnya begini. Ya, kayak gitu kan? Normal. Kriterianya Bu katanya normal. Berarti kalau normal, dia nggak ada kelainan di mulut rahimnya, ya. Terus apa lagi Bu? Cervicitis. Tahu nggak Bu cervicitis? Tahu nggak Bu cervicitis? Apa itu cervicitis? Jadi waktu ibu diperiksa, mulut rahim kita itu pun ada yang bagus kayak donat cantik, ada yang memang sudah rusak Bu, tapi bukan kanker, merah kayak sariawan gitu. Sariawan itulah gunanya kita periksa. Karena keputihan kita yang banyak, ya kan, yang nggak pernah kita periksa, itu bisa mengakibatkan mak juga kadang berhubungan suka nyeri karena ada radang di mulut rahim kita itu, ada cervicitis. Nah, kalau IPA tadi IPA positif ataupun negatif, gitu ya kalau IPA itu. Kalau negatif artinya tidak ada mengarah ke sel-sel kanker. Jadi pemeriksaan IPA itu kita mau cari apakah di mulut rahim kita itu ada bibit sel kanker. Jadi nggak usah takut, kan ibu bukan mau bilang apa sih Bu? Kena kanker Ibu. Nggak ada. Saya udah hampir berapa 10 tahun lebih pegang program ini. Nggak pernah saya menemukan misalnya pun terjadi sesuatu, kami nggak pernah bilang, Bu, ibu kena kanker rahim loh, tidak. Nggak ada Bu, karena pemeriksaan kita pemeriksaan yang sederhana. Hanya mau menemukan apakah ada bibit sel kanker. Cuma itu aja. Mau cari bibit sel kanker. Jadi kalau positif IPA, ya ada yang bilang Bu, ibu IPA-nya positif ya. Berarti kan tadi pemeriksaannya pemeriksaan IPA, ya. Berarti pemeriksaan ibu itu positif. Artinya ada bibit sel kanker ditemukan di mulut rahim ibu. Berapa lama perjalanan kanker Bu dari sel-sel? Ibaratnya kita menanam sebuah tanaman cabai itu berapa bulan? 3 bulan, 6 bulan, baru dia bisa menghasilkan misalnya, iya kan? Bibit sel kanker nggak bulan Bu, bertahun-tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15
yang virus dari APP saat kita berhubungan. Terima kasih. Oke, foto.